Anda telah berjuang seumur hidup untuk membangun diri Anda, membangun reputasi, membangun kekayaan, membangun identitas yang kuat. Aku seorang ayah yang sukses. Aku seorang muslim yang taat. Aku seorang aktivis yang berprinsip. Tapi izinkan saya bertanya dengan ketajaman yang menelanjangi. Apakah aku yang Anda bangun itu kebal terhadap ketakutan? Apakah aku itu tak bisa dihancurkan oleh cacian dan hinaan? Saya katakan, selama aku itu masih bernafas, Anda masih terikat. Anda masih diperbudak oleh ilusi paling rapuh, ilusi ego. Hari ini, kita tidak hanya berdiskusi, kita akan melakukan operasi spiritual paling radikal. Kita akan menanggapi undangan paling agung dari Sang Rasul, mati sebelum mati. Ini bukan tentang kuburan fisik, saudaraku, melainkan tentang pembongkaran total terhadap semua kisah, semua label, semua kepemilikan yang selama ini Anda pikir adalah diri Anda. Selamat datang di puncak level 5, kesadaran saksi murni. Disinilah kita menemukan diri sejati yang tak pernah takut, tak pernah terluka. Disinilah kita benar-benar membunuh ilusi ego dan menjadi layar putih abadi yang tak tersentuh oleh drama dunia. Mari kita mulai perjalanan pulang yang paling menakutkan sekaligus paling memerdekakan ini. Hierarki kesadaran episode 6. Puncak level 5. Mengalami kematian sebelum kematian. Witness consciousness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hening bagi para penjelajah batin, para pencari makna sejati dimanapun Anda berada. Saya, Denya Semesta, menyambut Anda kembali dalam perjalanan paling sakral dan paling mendebarkan dalam hidup kita. Hierarki kesadaran. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Puji syukur yang tak terhingga, kita panjatkan kehadiratnya, karena kita telah diberi karunia bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk menyaksikan kehidupan ini, dan yang lebih agung lagi, untuk melakukan perjalanan pulang kepadanya. The ultimate destination, garis finish sejati. Saudara-saudaraku, perjalanan spiritual ini adalah sebuah tangga menuju langit dan kita telah menapakinya bersama. Kita beranjak dari kesadaran korban yang terpenjara, naik menjadi kreator yang penuh daya cipta, lalu menjadi pelayan yang tulus memberi, dan kemudian menjadi pecinta yang melebur dalam kasih. Kini kita berdiri di ambang pintu terakhir, di level 5, Witness Consciousness, kesadaran saksi murni. Jika level-level sebelumnya adalah tentang melakukan, melayani, menciptakan, mencintai, level 5 ini adalah tentang menjadi. Menjadi yang paling sunyi, paling murni, paling tidak ada. Ini adalah stasiun akhir yang sesungguhnya. Puncak gunung yang menyelimuti dirinya sendiri dalam kabut kefanaan, di mana hanya udara murni kesadaran ilahi yang bernafas. Ini adalah tempat yang dalam tradisi tasawuf kita sebut fana, sirna, lebur, kematian psikologis dan spiritual. Ini adalah saat kita mengalami kematian sebelum kematian fisik menjemput. Bagian 1. Apa itu witness consciousness? Sang saksi yang tak bisa disentuh. Bagi kebanyakan orang, aku adalah gabungan dari nama, profesi, tenangan, emosi, dan target masa depan. Aku adalah kisah yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri. Di level 5, semua kisah itu berhenti. Jika di level 4, pecinta, masih ada aku yang mencintai, yang berjuang untuk menjadi baik,
maka di level 5, bahkan aku yang baik itu pun harus mati. Yang tersisa hanyalah ruang tanpa batas yang menyaksikan segala yang datang dan pergi. Bayangkan sebuah layar bioskop. Selama ini, kita mengira diri kita adalah filmnya. Kita menangis saat adegan sedih. Kita panik saat adegan bahaya. Kita lupa. Level 5 adalah saat kita tiba-tiba tersadar dalam kejutan yang hening. Tunggu, aku bukan filmnya. Aku adalah layar putih murni di mana semua drama ini diproyeksikan. Layar tak pernah terluka oleh pisau di film. Layar tak pernah basah oleh hujan di film. Layar hanya menjadi saksi murni. Inilah makna hakiki di balik firman Allah di Quran Surah Al-Isra ayat 65. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya, hamba-hambaku, kamu, setan, tidak punya kuasa atas mereka. Siapa hambaku ini? Mereka yang telah menyadari bahwa aku yang bisa digoda, yang bisa dibuat marah, yang bisa dibuat cemas, sudah tidak ada lagi. Mereka hanya saksi. Setan kebingungan karena ia kehilangan targetnya. Ia hanya bisa mengganggu drama di layar, tetapi tidak bisa menyentuh layar itu sendiri. Bagian 2. Kematian sebelum kematian. Membunuh ilusi diri. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Matilah sebelum engkau mati," adalah undangan paling radikal. Ini bukan kematian fisik, tetapi kematian ego, sebuah penyembelihan terhadap diri palsu yang kita pikir adalah kita. Ini adalah operasi pembebasan jiwa yang paling menyakitkan, sekaligus paling memerdekakan. Apa saja komponen dari aku palsu yang harus mati? Pertama, kematian dari kebutuhan untuk dikontrol. The death of attachment to results. Sang saksi memahami bahwa ia tidak mengendalikan alam semesta. Cita-cita dan upaya tetap dilakukan dengan sepenuh hati, sebab itu adalah amanah, tetapi hasilnya diserahkan 100% pada kehendak ilahi. Apapun hasil yang datang, ia menyambutnya dengan ketenangan total. Kedua, kematian dari kelekatan pada citra diri. The death of reputation. Pujian dan cacian tidak lagi memiliki daya gravitasi. Pujian tidak menaikkannya, cacian tidak merobohkannya. Keduanya hanyalah uap di udara. Karena pengakuan yang ia cari tidak datang dari mata manusia, melainkan dari kesadaran tertinggi. Ketiga, kematian dari rasa kepemilikan. The death of ownership. Konsep milikku, rumahku, prestasiku, anakku, karyaku, runtuh. Semuanya adalah amanah pinjaman yang dipercayakan melalui dirinya. Ia mengurusnya dengan dedikasi tertinggi, tetapi tanpa ketakutan kehilangan. Keempat, kematian dari ketakutan abadi. The death of fear itself. Karena aku yang takut kehilangan dan takut mati telah disaksikan dan dilepaskan, ketenangan absolutlah yang mengambil alih. Inilah keadaan hasbunallah wa ni'mal wakil yang paling hakiki. Tidak ada lagi yang perlu dijaga kecuali janji untuk tetap berlabuh pada realitas tertinggi. Ketika kita mampu mematikan ilusi yang rapuh ini, yang tersisa adalah diri sejati yang abadi dan tak tersentuh. Ini adalah kebebasan yang melampaui imajinasi. Bagian 3. Ciri-ciri hamba Allah sejati di level 5. Epicentrum ketenangan. Bagaimana kita mengenali sang saksi yang telah mencapai level 5 dalam kesehariannya? Pertama, damai yang tak tergoyahkan. The unshakable peace. Hati sang saksi adalah dasar lautan. Badai di permukaan, masalah duniawi, krisis, penyakit, boleh menggila, tetapi dasar lautan tetap hening, gelap dan tak tergerak. Masalah dilihat, diakui dan dihadapi, tetapi ia tidak pernah menjadi masalah itu. Kedua, tindakan yang spontan dan tepat. Spontaneous right action. Hidupnya tidak lagi didorong oleh kalkulasi egois, tetapi oleh intuisi murni.
Ia menjadi saluran bagi kebaikan. Tindakannya cepat, efisien, dan selaras dengan tatanan kosmik. Ia bertindak bukan karena ia ingin berbuat, tetapi karena tindakannya diperlukan oleh semesta. Inilah wujud nyata dari ihsan, beribadah seolah engkau melihatnya. Ketiga, penyaksian murni atas pikiran dan emosi, the separation. Ini adalah praktek harian yang paling menentukan. Ketika amarah datang, orang biasa berkata, "Aku marah." Sang saksi berkata, "Ada gelombang amarah yang disaksikan oleh kesadaranku," atau "Ada pikiran menghakimi yang muncul di layar kesadaranku." Dia tidak terhisap, dia tidak berdebat dengan pikirannya. Dia memberi ruang bagi emosi dan pikiran untuk datang dan pergi, persis seperti awan yang melintasi langit. Dia adalah langit, bukan awan. Langit tak pernah ternodai oleh awan yang berlalu lalang. Kesadaran inilah yang bebas. Bagian 4. Bukan pasif, tapi super aktif dalam ketiadaan. Seringkali, orang salah mengira bahwa fana atau menjadi saksi berarti menjadi apatis, pasif, atau tidak peduli. Justru sebaliknya. Ketika ego yang penuh ketakutan dan keinginan untuk membuktikan diri mati, energi kehidupan yang selama ini terperangkap dalam drama-drama internal dilepaskan. Energi ini sekarang mengalir deras, murni, dan kreatif. Orang di level 5 adalah orang yang paling mampu berbuat kebaikan monumental tanpa mengharapkan balasan apapun. Mengapa? Karena dia telah menjadi pipa yang bersih. Air kehidupan atau energi, inspirasi, ilahi mengalir melaluinya tanpa hambatan kotoran ego. Karya-karyanya mungkin mengubah dunia, tetapi ia sendiri tidak merasakan bahwa ia yang melakukannya. Dia hanya menjadi alat. Dan di dalam ketiadaan dirinya, dia menjadi super aktif, sebuah paradoks kekuasaan spiritual. Bagian 5. Bagaimana melatihnya? Jalan menuju puncak. Level 5 tidak bisa dipaksa. Ia adalah anugerah yang datang saat wadah kita telah bersih. Namun kita dapat mempersiapkan wadah itu melalui praktek. Pertama, praktek witnessing dalam hebatnya kebanalan. Mindfulness in the mundane. Jangan hanya mencari kesadaran saksi saat meditasi. Latih ia saat mencuci piring, menyetir, atau menunggu antrian. Sadari, ada pergerakan tangan ini. Ada sensasi dingin air. Ada pikiran yang ingin segera selesai. Tarik kesadaran kembali pada fungsi dasarnya, menyaksikan. Kedua, pertanyaan penegas eksistensi diri. The question of being. Di tengah emosi atau identifikasi yang kuat, contoh rasa malu, rasa bangga, tanyakan dengan serius, siapa yang mengalami rasa malu ini? Siapa yang merespons rasa sakit ini? Terus tanyakan hingga jawaban yang tersisa hanyalah keheningan yang tak berbentuk. Keheningan itu adalah sang saksi. Ketiga, muraqabah, kontemplasi kematian. Duduk hening, renungkan kematian. Muraqabatul maut. Bayangkan tubuh ini kembali ke tanah. Bayangkan pikiran ini berhenti berputar. Lalu tanyakan, apakah aku yang menyadari ketiadaan tubuh dan pikiran ini masih ada? Iya. Kesadaran murni yang tersisa, yang abadi, itulah sang saksi sejati. Jiwa yang tidak diciptakan, tetapi dipancarkan dari sumber ilahi. Penutup. Undangan untuk bangun. Saudara-saudaraku yang kucintai, dalam perjalanan ini, level 5 bukanlah target untuk diburu. Jika kita memburunya, justru ego akan bertambah kuat. Aku harus jadi sang saksi terbaik. Itu adalah jebakan terakhir ego. Level 5 adalah hadiah, buah dari kejujuran dan ketulusan kita menjalani proses pelepasan di semua level. Ia adalah undangan untuk benar-benar bangun dari mimpi panjang
menjadi seorang aku yang terpisah, kesepian, dan fana. Momen ini adalah waktu untuk menyadari bahwa kita bukanlah sangkar, tubuh, pikiran, emosi, melainkan burung roh yang terbang bebas di dalamnya. Saat kita secara kolektif mulai menjalankan hidup dari titik kesunyian dan penyaksian murni ini, bayangkanlah dampak kebangkitan ini bagi dunia. Konflik akan mereda karena tidak ada lagi aku yang merasa benar. Keputusan politik dan sosial akan didasari oleh kebaikan ilahi, bukan ketakutan dan ambisi pribadi. Inilah janji tertinggi bagi jiwa yang telah menyelesaikan perjalanannya. Wahai jiwa yang tenang, an-nafs al-mutmainah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Itulah seruan bagi sang witness yang telah meninggal sebelum mati. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah yang Maha Pengasih, berilah kami kekuatan untuk melepaskan segala kelekatan dan ilusi diri. Lapangkan hati kami untuk menjadi wadah yang bersih, sehingga cahaya hakikatmu dapat mengalir tanpa batas melalui diri kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang menyaksikan kehidupan dengan mata kesadaran murni. Hingga saat panggilan terakhir tiba, kami telah siap untuk pulang dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nikmati perjalanan pulang ini, karena perjalanan ini adalah satu-satunya petualangan yang paling berarti dan paling berharga dalam hidup. Saya, Denyar Semesta, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.